Perkenalkan, nama aku Rosalia Juliawati Malau. Aku mahasiswa dari Stikes RS Baptis Kediri. Untuk memenuhi nilai mata kuliah promosi kesehatan, di sini aku akan membagikan mengenai seks bebas, resiko tinggi, bagaimana generasi muda dapat menjaga kesehatan reproduksi. Sebelumnya, ini mengenai tentang domain kognitif atau pengetahuan. Definisi dari seks bebas adalah hubungan seksual yang dilakukan di luar pernikahan atau tanpa adanya komitmen atau ikatan emosional yang jelas. Bisa jadi antara satu pasangan atau berganti-ganti pasangan. Dalam konteks Indonesia sering diartikan sebagai perilaku seksual di luar nikah yang bisa meliputi seks pranikah, one night stand, dan prostitusi. Seks bebas berisiko tinggi menimbulkan penyakit menular seksual atau disingkat sebagai PMS, kehamilan tidak diinginkan, serta dampak negatif pada kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Tidak ada konsep seks bebas resiko, dikarenakan semua bentuk seks bebas di luar pernikahan yang tidak aman akan meningkatkan risiko penularan infeksi menular seksual atau IMS seperti HIV, gonore, sifilis, HPV, serta risiko kehamilan yang tidak diinginkan. Ada beberapa yang menimbulkan masalah kesehatan mental seperti depresi juga. Lanjutkan mengenai informasi tentang kesehatan reproduksi dan penyakit menular atau PMS. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, penyakit menular seksual adalah infeksi yang ditularkan melalui kontak seksual seperti vagina, anal, atau oral, yang disebabkan oleh bakteri, jamur, atau parasit. Cara penularan PMS dan cara pencegahannya. Menurut WHO, PMS atau penyakit menular seksual ditularkan melalui hubungan seksual vagina, anal, atau oral, serta melalui kontak kulit ke kulit atau skin to skin, atau cairan tubuh, seperti keringat, berciuman, ludah ke ludah. Pencegahannya meliputi pantang, reduksi pasangan seksual, penggunaan kondom secara konsisten dan benar, vaksinasi seperti HPV dan hepatitis, serta tes PMS secara teratur. Pentingnya tes kesehatan reproduksi dan screening PMS. Tes kesehatan reproduksi dan screening PMS sangat penting untuk mendeteksi dini infeksi yang seringkali tidak menunjukkan gejala, mencegah komplikasi serius seperti infektilitas dan penyakit radang panggul, mengendalikan penyebaran penyakit di masyarakat, serta memastikan kehamilan yang sehat. Screening rutin dianjurkan bagi individu yang aktif secara seksual atau berisiko tinggi untuk melindungi kesehatan diri dan pasangan, serta untuk mendukung kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Informasi tentang kontrasepsi dan cara penggunaannya. Terdapat beragam jenis kontrasepsi dengan tujuan mencegah kehamilan dan mengatur jarak kehamilan, seperti pil KB, suntik, implan, IUD, kondom, dan metode alami, seperti senggama terputus. Cara penggunaannya bervariatif, seperti pil KB dan suntik tergantung pada jadwal. Implan dipasang di bawah kulit, biasanya terdapat di lengan bagian kanan pada wanita. IUD dipasang di rahim, berbentuk seperti T, dipasangkan pada vagina. Dan kondom dipakai sebelum berhubungan intim, seperti karet kaos kaki dimasukkan ke dalam untuk melindungi penis. Penting untuk berkonsultasi dengan profesional kesehatan untuk menentukan metode kontrasepsi yang paling tepat dan cara penggunaannya sesuai dengan kondisi tubuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Makasih ya udah berkenan untuk aku wawancarai menjadi narasumberku untuk tema seks bebas kali ini. Iya, sama-sama. Jadi aku ada 4 pertanyaan, nanti kamu bisa jawab menurut kamu dan sesuai dengan isi hati kamu ya. Iya. Sebelumnya, gimana menurut kamu pentingnya keselamatan seksual dan kesehatan reproduksi?
Sangat penting sih, karena juga kan mempengaruhi kualitas hidup dan kesejahteraan. Betul. Terus pertanyaan kedua, menurut kamu gimana soal kesehatan reproduksi dan keselamatan seksual itu perlu dibahas secara terbuka? Karena itu juga perlu dibahas untuk meningkatkan kesadaran dan juga meningkatkan pengetahuan kita. Terus gimana upaya kamu untuk menghindari perilaku seks bebas atau perilaku seksual yang beresiko? Dengan cara kita berkomunikasi efektif dengan pasangan, terus menggunakan kondom dan tes kesehatan teratur. Berarti penting untuk menggunakan alat kontrasepsi? Penting juga. Baik. Terus gimana menurut kamu tentang peran komunikasi dalam hubungan seksual? Komunikasi efektif ini juga meningkatkan kepercayaan, keamanan, dan keputusan bersama dalam hubungan. Seperti itu. Baik, makasih ya udah berkenan aku wawancarai. Ya, sama-sama. Dilanjut tentang domain psikomotor atau keterampilan. Kemampuan untuk mengidentifikasi risiko seks bebas dan cara menghindarinya. Untuk mengidentifikasi dan menghindari seks bebas, perlu dibekali tentang pengetahuan yang benar mengenai risiko penyakit menular seksual, kehamilan tidak diinginkan, serta dampak psikologis dan solusinya. Cara menghindarinya melibatkan pendidikan seks yang kooperatif, pengembangan nilai diri dan pengendalian diri, komunikasi terbuka dengan keluarga dan lingkungan yang support, serta pengawasan orang tua yang efektif, termasuk membatasi paparan terhadap konten negatif dan mendorong kegiatan positif. Sebenarnya, mengedukasi kepada anak mengenai seks itu bukan hal yang tabu. Dikarenakan anak sudah harus dibekali mengenai ilmu pengetahuan tentang seks, area-area intim yang tidak boleh dipegang, sehingga di masa depan, saat anak sudah menanjak dewasa, anak tidak akan dengan mudah melakukan hal-hal yang sekiranya tidak baik untuk dilakukan. Kemampuan untuk menggunakan kontrasepsi dengan benar. Kemampuan menggunakan kontrasepsi dengan benar adalah ketaatan dalam mengikuti petunjuk penggunaan untuk setiap jenis alat kontrasepsi yang dipilih guna mencapai efektivitas maksimal dalam mencegah kehamilan. Seperti mengonsumsi pil KB secara teratur sesuai jadwal yang dianjurkan, memasang IUD dengan tepat, biasanya akan dipasangkan oleh tenaga medis yang berprofesional, untuk menggunakan kondom pada setiap berhubungan, menggunakan kondom sesuai dengan aturan, yaitu sesuai agar kondom tidak mudah lepas atau longgar sehingga tidak mudah terjadi kebocoran pada saat berhubungan intim. Penggunaan yang benar sangat penting dikarenakan efektivitas kontrasepsi tergantung pada jenisnya dan seberapa tepat penggunaannya. Kemampuan untuk keputusan yang bijak tentang kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual. Keterampilan yang memungkinkan individu untuk membuat pilihan yang sehat bertanggung jawab terkait tubuh, hubungan, dan seksualitas. Yang dicapai melalui pendidikan kesehatan reproduksi yang kooperatif, keterampilan ini melibatkan pemahaman tentang tubuh sendiri, pengetahuan mengenai penyakit menular seksual atau disingkat sebagai PMS, dan pencegahannya, kemampuan untuk menolak tekanan, serta pengetahuan tentang hak-hak seksual dan reproduksi untuk menjaga kesehatan, kehamilan yang sehat, dan mencegah kekerasan seksual. Kesimpulan dari materi saya tadi dengan judul Seks Bebas Resiko Tinggi, bagaimana generasi muda dapat menjaga kesehatan reproduksi. Intinya, seks bebas bukan hal atau tren yang wajib dilakukan atau hal yang ilegal. Dikarenakan seks bebas dapat memicu banyak sekali penyakit menular, dan itu sangat merugikan maupun bagi perempuan atau laki-laki. Untuk menjadi generasi muda yang sehat, mari kita menjaga kesehatan tubuh kita dengan menjaga pola seks, tidak berhubungan intim di luar pernikahan, dan tidak bergonta-ganti pasangan. Terima kasih.